Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore ini saya bermaksud berbagi sedikit inspirasi, cuma beberapa menit. Yang pasti ada yang menarik dari buku ini, dari buku Change Limiting Belief karya Pak Sahril Sam. Itu ada yang menarik bagi saya. Di sini itu adalah saya menyebutnya saja dengan perspektif 2 derajat. Jadi perspektif 2 derajat. Sebenarnya beliau terinspirasi ketika kesannya satelit Palapa itu mengalami pergeseran di luar angkasa posisinya hanya 2 derajat. Kalau kita melihat dari posisi dari titik busur derajatnya, tentu 2 derajat itu sedikit sekali pergeserannya, sedikit sekali. Bisa saja ya kurang dari 1 sentimeter. Tetapi ketika ini ditarik garis keluar angkasa, maka pergeserannya bisa sampai ribuan kilometer. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu apa yang menarik dari apa yang dituliskan oleh Pak Sahril Sam? Saya hubungkan, saya mencoba untuk menerjemahkan ulang, saya mencoba untuk memparafrasekan ulang, bahwa yang menarik artinya seringkali kita tidak menyadari dalam kehidupan kita ini. Kita terkadang tidak menyadari bahwa setiap pikiran kita, setiap sikap kita, setiap tindakan kita, mungkin detik ini itu biasa-biasa saja, tidak memberikan efek dalam kehidupan kita, tetapi itu bisa ketika ditarik jauh ke depan di masa yang akan datang, itu akan memberikan pengaruh besar sebagaimana tadi pergeseran satelit Palapa di luar angkasa ternyata bisa sampai ribuan kilometer. Jadi mungkin saja ada sesuatu yang mungkin yang kita lakukan hari ini biasa-biasa saja, tetapi ketika itu adalah sesuatu yang positif, ketika sesuatu itu adalah sesuatu yang konstruktif, produktif, dan memberikan kontribusi dalam kehidupan, maka bisa saja itu kelak itu akan memberikan efek dahsyat dalam kehidupan kita ini. Itu akan memberikan efek dahsyat dalam kehidupan kita ini. Dan sebaliknya, bisa saja mungkin apa yang kita lakukan hari ini biasa-biasa saja, tetapi ketika itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang destruktif, sesuatu yang sifatnya keburukan, maka kelak itu akan memberikan efek dahsyat pula dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, baik positif maupun yang negatif, ketika hari ini mungkin tidak terasa biasa-biasa saja, tapi kelak ke depan itu akan dahsyat efeknya. Sama halnya karena saya sering suka menyinggung ketika saya masih sekolah dulu, nyontek itu mungkin biasa-biasa saja efeknya. Ketika kita kedapatan nyontek oleh bapak ibu guru, mungkin kita ditegur, dimarahi, mungkin itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita memahami hubungannya dengan alur bagaimana sebuah takdir terjadi, itu berawal dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari sikap kita menjadi tindakan, kemudian dari tindakan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter, kemudian dari karakter itu akan menentukan bagaimana nasib kita, bagaimana takdir kita. Maka mungkin apa yang kita lakukan dengan kebiasaan nyontek itu biasa-biasa saja, tapi ke depan ya itu bisa memupuk menjadi karakter ketidakjujuran dalam diri kita, menjadi karakter ketidakjujuran dalam diri kita. Saya pernah menulis satu hal yang judulnya itu dari nyontek ke korupsi. Jadi ada korelasi, meskipun saya tidak bisa mengeneralisasikan, memandang secara umum, karena manusia itu unik. Mungkin dalam perjalanan hidupnya bisa saja mendapat hidayah atau mereka taubat, sehingga sesuatu yang sifatnya negatif dilakukan dalam perjalanannya mungkin berubah menjadi sesuatu yang mereka bertaubat, kemudian memperbaikinya. Maka tentu tidak bisa disimpulkan secara general. Tetapi saya berkesimpulan kenapa tingkat korupsi kita tinggi di Indonesia, karena bisa saja karena kebiasaan kita para
di sekolah itu masih besar, bahkan terkesan menjadi budaya apa yang disebut dengan budaya nyontek. Jadi nyontek biasa-biasa saja dalam kehidupan kita ini, karena ketika kedapatan nyontek mungkin cuma ditegur, dimarahi sama ibu guru, itu hari ini. Tapi kalau ditarik jauh ke depan dalam masa kehidupan kita, apalagi ketika kita melihat tadi alur itu dari pikiran, perasaan menjadi tindakan, tindakan kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, kemudian karakter menentukan nasib kita, maka kelak ketidakjujuran dengan perilaku nyontek, artinya nyontek itu adalah cerminan dari perilaku ketidakjujuran. Kelak kita akan menjadi memiliki karakter yang tidak jujur. Kalau kita memiliki karakter tidak jujur, maka bisa saja ketika kita nanti jadi pejabat atau menjadi apa, maka kita akan artinya ketidakjujuran itu yang sudah menjadi karakter akan mewarnai perilaku kita, sampai-sampai ada yang korupsi dan sebagainya, atau termasuk banyak hal yang bisa berpotensi negatif. Jadi saya anggap buku ini karya dari Pak Syahril Sam. Beliau adalah bisa dipandang sebagai pakar dalam main programmer. Itu ini dahsyat sekali. Jadi perspektif busur 2 derajat. Jadi mungkin kita sebaiknya apapun yang kita lakukan, kita patut memperhatikan, jangan cuma dipikirkan hari ini, tapi juga bagaimana ke depannya. Apalagi kalau kita sebagai umat yang beragama, tentu segala perilaku kita bukan cuma diniatkan dalam orientasi duniawi semata, tetapi kita patut mempertimbangkan bagaimana kehidupan kelak, bagaimana kehidupan akhirat kita. Jangan sampai hari ini kita mungkin senang-senang dengan perbuatan kita memang berada dalam zona nyaman, tapi ketika itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, bisa saja kelak di akhirat justru sebaliknya akan terjadi, dan itu kekal, artinya kita akan terus merasakannya. Jadi mungkin yang sekali lagi saya ingatkan bahwa marilah kita memperhatikan segala pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita dalam kehidupan ini, karena bisa saja dalam kehidupan ini di hari ini biasa-biasa saja, tapi efeknya di masa yang akan datang itu sangat dahsyat. Apalagi saya mengingat ada satu di antara sekian banyak aksioma John C. Maxwell. Beliau jika tidak salah ingat adalah seorang pakar kepemimpinan yang terkenal di dunia. Salah satunya adalah beliau mengatakan sikap awal menentukan lebih dari apapun juga. Jadi sikap awal kita bagaimana, itu akan menentukan bagaimana ke depannya. Jadi sikap itu kalau kita melihat dari salah satu perspektif, saya punya bukunya, itu sikap adalah sejenis kecenderungan hati, pikiran, perasaan, niat, kemauan. Bagi saya itu bagian daripada sikap. Jadi apalagi kalau dalam Islam, niat itu menentukan dari segalanya. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Jadi memang sikap penting untuk diperhatikan hari ini. Jadi itu mungkin yang patut ya, sekali lagi ada di sini yang menarik, meskipun beliau tidak menegaskan sebagai sebuah perspektif, menuliskan perspektif 2 derajat, tapi bagi saya ini adalah sesuatu perspektif 2 derajat, busur 2 derajat yang keren, bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi namanya busur derajat secara harfiah, tentu kita semua sejak SD itu pasti mengenalnya. Jadi kalau dari titiknya mungkin biasa-biasa saja, jaraknya tidak jauh, tapi ketika ditarik jauh ke depan, itu jaraknya ketika mengalami pergeseran atau hasilnya itu akan dahsyat. Mungkin itu sejenis inspirasi singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan tentu masih banyak hal yang mungkin bisa saya bagikan hari berikutnya, dan semoga bisa selalu berbagi inspirasi. Itu saja saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.